wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinia Dwi Agustina, NIM L1A11878, mahasiswi Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan percobaan 3 faktor atau lebih. Sebelumnya sudah dibahas tentang apa yang dimaksud dengan percobaan faktorial. Percobaan faktorial ialah suatu percobaan yang terdiri dari 2 faktor atau lebih yang masing-masing faktor terdiri dari atas 2 level atau taraf atau lebih. Dan juga percobaan faktorial dapat didefinisikan sebagai suatu percobaan mengenai sekumpulan perlakuan yang terdiri atas semua kombinasi yang mungkin dari taraf beberapa faktor. Dan juga sekumpulan kombinasi perlakuan tersebutlah yang dinyatakan dengan kata faktorial. Memasuki tentang percobaan faktorial 3 faktor, yaitu suatu percobaan yang terdiri dari 3 faktor yang masing-masing faktor terdiri dari 2 taraf atau lebih. Tingkat ketelitian pada ketiga faktor tersebut dianggap sama. Dan juga rancangan faktorial ini bertujuan untuk mempelajari interaksi dari faktor yang dicobakan dalam mewujudkan suatu gejala atau respon dalam suatu peristiwa, baik pengaruh utama maupun interaksi secara simultan dari faktor tersebut. Dan juga adanya interaksi ini merupakan kelebihan sekaligus sebagai ciri dari percobaan faktorial dibanding percobaan satu faktor, karena dimungkinkannya mengetahui pengaruh interaksi dari faktor-faktor yang dicobakan. Dan juga interaksi ini merupakan tanggap diferensial terhadap sebuah kombinasi faktor dengan berbagai taraf faktor kedua dan faktor ketiga yang dilakukan secara seksama. Dan juga percobaan faktorial 3 faktor ini biasa digunakan jika tingkat ketelitian ketiga faktor itu dianggap sama. Namun, jika tingkat ketelitian di antara 3 faktor berbeda, maka dapat digunakan rancangan peta-peta terpisah. Oleh sebab itu, percobaan faktorial 3 faktor dapat menggunakan rancangan lingkungan RAL, rancangan acak lengkap, RAK, rancangan acak kelompok, split plot design. Percobaan faktorial 3 faktor ini dengan rancangan dasar rancangan acak kelompok adalah menggunakan rancangan acak kelompok sebagai rancangan lingkungannya. Sedangkan faktor yang dicobakan terdiri dari 2 faktor. Model yang digunakan pada percobaan faktorial 3 faktor dengan rancangan dasar RAK atau rancangan acak kelompok ialah YIJK atau nilai pengamatan pada baris ke I, kolom ke J yang mendapatkan perlakuan ke T sama dengan nilai rata-rata umum ditambah pengaruh kelompok ke I ditambah pengaruh aditif taraf ke J dari faktor A ditambah pengaruh aditif taraf ke K dari faktor B ditambah pengaruh interaksi taraf ke J dari faktor A dan taraf ke K dari faktor B ditambah pengaruh interaksi taraf ke J dari faktor A dan taraf ke 1 dari faktor D ditambah lagi pengaruh interaksi taraf ke J dari faktor A dan taraf ke 1 dari faktor B ditambah pengaruh interaksi taraf ke J dari faktor A dan taraf ke K dari faktor B dan taraf ke 1 dari faktor D dan ditambah pengaruh galat dari suatu percobaan ke K yang memperoleh kombinasi perlakuan JKL. Dalam percobaan 3 faktor ini, sebagaimana percobaan dengan 2 faktor, percobaan dengan 3 juga sering disebut dengan percobaan faktorial.
Dan apabila rancangan lingkungan menggunakan rancangan acak lengkap, maka syarat yang harus dipenuhi adalah seperti pada rancangan acak lengkap 2 faktor. Dan apabila rancangan lingkungan menggunakan rancangan acak kelompok, maka syarat yang harus dipenuhi ialah seperti pada rancangan acak kelompok 2 faktor. Dan juga menggunakan percobaan 3 faktor ini, hasilnya itu akan semakin kompleks dan pelaksanaannya juga sangat sulit. Tapi untuk mengetahuinya itu kan walaupun sulit, tapi kita bisa mendapatkan hasil yang lebih kompleks lagi dan lebih akurat. Dan adapun interaksi yang dapat dijumpai dari percobaan 3 faktor ialah antara interaksi faktor 1 dengan faktor 2, juga bisa interaksi dari faktor 1 dengan faktor 3, dari interaksi faktor 2 dengan faktor 3, dan juga interaksi faktor 1 maupun faktor 2 dan faktor 3. Sebenarnya percobaan 3 faktor ini merupakan salah satu upaya untuk mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh pada tanaman secara bersama-sama. Dan secara biologisnya, tanaman dihadapkan pada banyak faktor, baik faktor genetik maupun faktor lingkungan. Sehingga percobaan 3 faktor akan semakin memberikan informasi lebih lengkap. Namun, semakin banyak faktor yang terlibat, akan semakin sulit proses interpretasinya, karena 3 faktor harus diuji bersamaan dalam satu penelitian. Di sini ada contoh dari sebuah penelitian, yaitu suatu percobaan untuk mengetahui respon beberapa varietas kedelai pada berbagai jenis alat pengolahan tanah terhadap produksi kedelai. Jadi, penelitian ini terdiri dari 3 faktor, di mana faktor pertama yaitu jenis alat pengolahan tanah yang terdiri dari 2 taraf, yaitu A1 dan A2. Faktor kedua terdiri dari 2 faktor, yaitu B1 dan B2, dan faktor ketiga terdiri dari 2 faktor, yaitu C1, C2, dan C3. Ketiga faktor diinginkan mempunyai tingkat ketelitian yang sama. Jadi, jumlah kombinasi dari kedua faktor tersebut adalah 2 dikali 3 dikali 2 sama dengan 12. Didapatkanlah yaitu A1B1C1, A1B1C2, A1B1C3, A1B2C1, A1B2C2, A1B2C3, A2B1C1, A2B1C2, A2B1C3, A2B2C1, A2B2C2, A2B2C3. Jika setiap kombinasi tersebut diulang sebanyak 3 kali sebagai kelompok atau blok, maka total unit percobaannya yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 36 unit percobaan. Dan di sini juga ada prosedur pembuatan DNA percobaannya, yaitu yang pertama yang harus dilakukan, lokasi percobaan dibagi ke dalam blok sesuai jumlah kelompok. Pembagian blok sesuai dengan prinsip lokal control. Yang kedua, setiap blok dibuat petakan sesuai jumlah kombinasi perlakuan, yaitu 36 kombinasi perlakuan. Selanjutnya, pengacakan dilakukan pada setiap blok. Oleh sebab itu, jumlah pengacakan yang dilakukan sebanyak jumlah kelompok, yaitu 3 kali. Dan setiap blok tidak muncul perlakuan yang sama. Dan inilah hasil dari pembagian blok dan petak percobaan. Setiap kelompok disajikan seperti gambar yang ada di bawah.
Dan selanjutnya setelah dilakukan pengacakan pada setiap kelompok, maka diperoleh hasil pengacakan sebagai berikut seperti yang ada di gambar yang telah disebutkan tadi ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.